kemarin saya peroleh sudah tersisa 94.000, jadi sudah hilang 300.000 hektar lebih. Betul kata Bapak, memang pertanian semakin hari semakin surut. Perlu Bapak ketahui, saya masih aktif jadi ASN dan tahun depan pensiun, Pak. Gitu. Dan saya berangkat ke sini juga atas restu dari Ketua Tani dan Nelayan Andalan di Kabupaten Karawang. Kebetulan sesepuh saya dan menyampaikan salam ke Pak Bayu. Baik, terima kasih Pak. Kepala desa di tempat saya juga ya mendukung saya. Saya juga bisa akses ke seluruh anggota BPD Kabupaten Karawang, juga kepala desa, Pak. Alhamdulillah. Kebetulan itu ada keterkaitan kedinasan. Baik. Itulah juga yang membawa saya semangat ke sini. Mudah-mudahan saya bisa melakukan sesuatu walaupun kecil di Kabupaten Karawang. Mulai dari masalah yang ingin saya pertanyakan, mungkin mulai dari teori gara-gara ya. Saya hari ini apa yang Bapak sampaikan kan kita bicara dari apa yang ada. Betul Pak. Sekarang saya sudah ada kandang ayam. Baik. Ukuran 4x7, masih rangka belum terselesaikan. Juga ada kandang kambing ya, ukuran 3x5, itu masih rangka juga belum terselesaikan. Kenapa demikian? Karena di awal Mei waktu saya punya ide mau terjun ke pertanian karena menjelang mau pensiun, saya belum membuka YouTube-nya Bapak. Gitu. Sebulan setengah berikutnya di pertengahan bulan Juni kemarin baru saya mengikuti YouTube-nya Bapak begitu. Jadi terlanjur Pak, saya membuat rencana kandang ayam, terus kandang kambing begitu Pak. Saya dulu punya pengalaman 5 tahun ternak ayam kampung dan ayam Bangkok, itu orientasinya hobi. Lalu pernah pengalaman juga membenur lele ya, sampai ke pembesaran ya, waktu itu. Nah kondisi saat ini saya juga punya lahan 2.400 meter persegi sawah ya, dan hanya itu peninggalan orang tua. Juga punya kebun 200 meter, kebetulan membeli baru 6 bulan yang lalu dan kondisinya sudah ada bedengan. Baik. Masih kosong sekarang Pak, baru saya bersihkan alang-alangnya begitu. Lalu untuk kaihul saya sudah membuatnya dan mencoba beberapa tanaman yang sesuai dengan kebutuhan keluarga ya, kacang panjang, tomat, terus jagung manis kita coba tanam sekitar 25 pohon dan macam-macam tanaman lah, yang maksudnya untuk mempraktekkan 7 jenis pupuk yang sudah saya olah ya Pak ya sampai kemarin. Gitu. Nah sebetulnya saya sudah punya ancar-ancar harus dari mana memulainya, tetapi ini mungkin untuk membulatkan rencana saya mohon arahan dari Bapak, kira-kira saya mulainya dari mana begitu Pak. Maaf, rumah ya, Bapak tinggal di mana Pak? Kenapa? Rumahnya tinggal di lahan tadi atau bukan Pak? Di sawah saya paling sekitar 2 kilo Pak dari rumah. 2 kilo. Kebun juga sekitar 1,5 kilo. Kalau untuk rumah sendiri masih ada tanah kosong atau tidak Pak? Yang tadi saya bilang kaihul itu persis di belakang rumah saya ada lahan lupa 500 meter persegi. Oke, sudah clear. Terima kasih Pak, mungkin itu. Baik. Bapak, terima kasih banyak. Nanti mudah-mudahan Bapak jadi wakil saya di Karawang Pak ya, ngajari seluruh desa sekabupaten. Itu meringankan tugas saya Pak. Terima kasih sebelumnya, tapi minta tolong dilakukan. Saya tertarik bukan tanah yang luas dulu Pak. Saya tertarik yang di belakang rumah Bapak. Jadi saya minta tolong, kan sudah ada 500 meter. Bapak Ibu, ini prinsip di dalam bisnis. Jangan mikir yang besar dulu itu indah, jangan.
mikir yang ada. Bapak ada waktu 1 tahun sebelum pensiun. Saya minta tolong 500 meter ini saja diefektifkan. Untuk apa? Jalannya sudah mulai dari teori gara-gara ini. Bapak dari 500 meter, Bapak belajar mumpung masih ada kesempatan 1 tahun buat penghasilan harian. Penghasilan harian Bapak Ibu untuk sayur kan cuma butuh 300 meter. Yang 200 meternya untuk membuat bibit ayam sama kambing. Jadi ayamnya besarnya di sini dulu. Saya Bapak Ibu semua tempat pelatihan begini ini, ayamnya saya produksi di rumah saya. Saya punya rumah beberapa di beberapa kota Bapak Ibu, dan seluruh rumah saya ada ayamnya. Saya pelihara ayam tidak banyak-banyak, paling banyak ya 10 ekor. 10 ekor itu setahun, kalau saya sendiri itu jadi 150-an. Dalam waktu setahun. Setelah 150, saya kirim ke tempat mana begitu. Saya kirim kemana gitu. Nah, tujuannya satu, saya tidak perlu beli benih banyak kok. Dari kecil aja. Karena tadi ya, kalau Bapak Ibu nanti sudah terlanjur kebiasaannya adalah organik, makanan aja jadi milih Bapak Ibu. Kayak orang sombong gitu loh Bapak Ibu, makanan milih gitu loh Bapak Ibu. Ini sombong atau pelit? Ayamnya sendiri, ikannya sendiri, sayurnya sendiri gitu loh. Lah ini dimulai dari rumah dulu. Jadi Bapak tetap aja dari 200 sisa ini 300. Yang 200 sisa ini Bapak pelihara ayam. Goalnya Bapak pelihara ayam ini ada 4 Pak. Yang pertama, manajemen pakan. Yang kedua, manajemen penyakit. Yang ketiga, manajemen budidaya. Yang keempat, manajemen breeding. Di rumah ini Bapak kan bisa berhari-hari kan, karena rumahnya kan. Berjam-jam kan Pak. Kalau biasanya ngopi di luar, sekarang pindah saja ngopinya di belakang rumah. Sudah ya? Alhamdulillah. Ngopinya di belakang rumah, kita berkoneksi dengan alam. Kita membangun hubungan dengan ayam, dengan kambing, dengan sayur. Bapak cari ide di sana. Percayalah Bapak Ibu, pekerjaan saya itu saya tidak punya pekerjaan. Pekerjaan saya cuma ngelamun Bapak Ibu. Anak saya yang ketiga dulu Bapak Ibu, ketika dia masih TK, dia pernah ditanyai gurunya, "Bapakmu kerja apa?" "Bapakku tuh lo enggak kerja. Di rumah itu cuma pelongo. Tahu pelongo Bapak Ibu? Itu pekerjaannya kok cuma merintah-merintah orang gitu. Anak saya TK, makanya berhati-hatilah Bapak Ibu kalau punya anak. Jadi gara-gara anak saya itu tidak tahu pekerjaan saya, dia cuma lihat saya duduk, saya ngelamun, saya ngitung, nulis gitu aja kan. Terus merintah-merintah gitu. Bagian anak kecil itu ternyata tidak mendidik. Gurunya itu ketemu saya, "Pak, anaknya itu ketika saya tanya pekerjaannya Bapak apa? Pelongo." Kacau ini. Jadi Bapak Ibu, besok saya minta tolong. Kalau punya kebun tolong dikerjakan. Minimal anaknya tanya, "Papamu kerja apa?" "Bertani lah," gitu kan karuan. Sibuk ngurusi ayam karuan Bapak Ibu. Daripada dikatakan pelongo. Tolong Pak, ada waktu 1 tahun gunakan untuk belajar. Teori saya Bapak Ibu ini bukan teori, ini adalah hidup saya. Ketika saya ngomong betul-betul ayam 10 jadi miliarder 3 tahun, itu hidup saya. Nanti Bapak Ibu akan tergabung di grup alumni. Di grup alumni itu banyak orang yang menerapkan, mulai dari petani gurem sampai miliarder. Dan saya bangga sekali ada satu murid di grup itu Bapak Ibu yang menggantikan saya, jawab semua pertanyaan. Pengeluarannya dia per bulan 12,5 miliar, sudah, orang kaya atau orang miskin. Ngasih makan karyawan setiap bulan 2,5 M. Uang makannya karyawan.
Tapi dia berikhtiar, Pak saya akan buktikan teori Bapak 10 ayam jadi miliarder. Induknya sekarang sudah 250. Sudah selangkah lagi sudah bisa omset 1000 ekor per bulan. Pakannya semua gratis. Lahan perusahaan semua ditanami jagung. Sekarang ini goalnya satu, seluruh karyawan saya yang 3.000 orang itu dilatih semua bergilir untuk belajar jadi petani. Goalnya satu, sampai kapan kamu gaji UMR? Habis ini keluar dari sini jadi miliarder. Jadi pengusaha kalau sudah punya mental gitu bahagia atau tidak Bapak Ibu? Sangat bahagia. Jadi sekarang ini 40 orang khusus nangani pertanian dan peternakan. Dan yang paling sering laporan ya staf-staf yang di bidang pertanian. Nanti Bapak Ibu yang tinggal menikmati. Padi dihitungkan, sayur dihitungkan, kilonya dihitungkan, telur dihitungkan, semua dihitungkan. Saya bersyukur nanti di anggota Bapak Ibu ketika sudah gabung di grup namanya Pak Pire. Ini baru ketemu saya, ini tidak pernah ikut pelatihan begini Bapak Ibu. Pelatihannya minta spesial. Oh iya, privat Pak. Jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Ngobrol bertiga bersama Pak Bambang. Pak, ayo Pak kita nginep di hotel sama-sama, saya mau sekolah khusus. Jam 7 sampai jam 12 ngobrol. Dan yang keren satu, semua dilakukan detail. Lah bersyukurnya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan punya bukti nanti di sana. Saya minta maaf, dia miliarder gaji orang 12,5 miliar masih butuh uang atau tidak kira-kira? Sudah tidak butuh uang. Sekarang dia bertani keren Bapak Ibu, kalau jangan sakit hati aja, kalau nyiram tanaman pakai damkar. Kalau panen pupuk horti pakai eksa. Karena pupuk hortinya banyak, sapinya banyak, kambingnya ratusan, ayamnya juga sudah banyak. Sehingga pupuknya melimpah. Nah saya bersyukur sekali beliau ada di dalam grup. Dan beliau sangat senang sekali. Ingat baik-baik, tujuan kita adalah membawa orang ketemu destiny-nya. Tujuan hidupnya. Ketika orang sudah ketemu tujuan hidupnya, dia merasa hari ini paling berbahagia. Kenapa paling berbahagia? Dia bisa betul-betul berbagi kehidupan. Saya minta tolong, nanti Bapak Ibu pun juga sama jadi contohnya. Bapak, saya juga minta tolong, Bapak lakukan. Goalnya adalah satu, buktikan punya penghasilan tambahan. Hari ini Bapak punya gaji untuk hidup. Habis ini, gajinya mulai disisihkan, mulai ditabung. Bapak hidup dari sini. 1000 meter Bapak Ibu, teori 1005 itu. Teori itu saya buat Bapak Ibu, itu bukan hanya teori 1005. Teori 1005 itu hanya butuh waktu sehari 3 jam. Pagi 1 jam, sore 2 jam. Sebelum dulu karyawan saya yang pegang, saya dari rumah ke kantor itu jalan 5 kilo. Setiap pagi saya berangkat jam 5, dari rumah jalan kaki ke kantor. 5 kilo, itu jalan kaki saya berangkat ke kantor itu. Mandi di kantor, setelah mandi di kantor saya ngurusi sawah. 1 hari setiap pagi 1 jam. Setelah itu kandang kantor saya, kursi kerja saya, itu persis di depannya kandang kambing dan kandang ayam. Siapapun tamu saya temui di kandang kambing dan kandang ayam. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, karena tamu saya ke situ yang kita omongkan apa setiap hari? Ayam dan kambing kan? Pasti atau tidak? Tamu siapapun yang pertama kali datang kan ngomongnya ayam dan kambing. Baru terakhir kan baru tujuannya. Dari situ bertahun-tahun, 3 tahun. Dari puyuh 300, 3 tahun, setahun sudah jadi 20.000. Dari ayam 15 jadi ratusan, bahkan ribuan. Dari kambing 3 jadi ratusan. Itu karena apa? Karena itu saya hidupi. 1000 meter itu Bapak Ibu itu olahraga bagi saya. Setiap hari kita itu harus gerak minimal 8.000 sampai 10.000 gerakan. Bungkuk, jalan, panen, nyiram, coba hitung baik-baik.
Langkah kita itu ketemu di angka 8.000 sampai 10.000. Dan orang yang bisa bergerak 8.000 sampai 10.000 setiap hari pasti sehat. Minimal dijauhkan dari asam urat dan kolesterol. Dan diabetes. Nah karena itu Bapak Ibu, ini bukan bicara tentang bisnis. Ini bicara tentang gaya hidup. Lah setelah ketemu pola, baru muncul bisnis. Bisnisnya profit. Profit ini kerjaan dicari atau bonus? Bonus. Pekerjaan kita apa? Main-main kan? Butuh gerak kan? Olahraga kan? Daripada nganggur kan? Pelongo-pelongo. Sudah kenceng ngomongnya. Jadi di sini Bapak Ibu kita bekerja, itu bukan beban. Kita bekerja sini wujud tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Mumpung cuman ada tanah sedikit. Kerjakan sebaik mungkin. Otak diperas sebaik mungkin. Tidak boleh ada tanah nganggur. Tidak boleh ada tanah kosong. Kerjakan semaksimal mungkin. Sambil belajar. Setelah dapat ilmu, ini penuh pasti. Tadi kapan ya? Kemarin atau tadi siang ya Pak KB laporan ke saya. Saya dulu pernah ngajari satu pondok Bapak Ibu. Satu pondok ini di Krian, saya ajari. Pertama kali beli puyuh dari saya, dia protes. Siapa Pak KB namanya Pak? Gus Hamim. Itu saya ajar tahun 2013 ya. 2014, baik. Pertama kali protes itu dia, pertama kali beli benih dari saya protes Bapak Ibu. Saya ini baru belajar sudah banyak protes gitu waktu itu saya. Ternyata katanya Pak KB puyuhnya hampir 1 juta Pak ya. Ternyata dia bisa kembangkan sampai puyuhnya hampir 1 juta. Keren atau tidak Bapak Ibu? Tahu enggak kalau puyuh 1 juta itu berapa omsetnya? Harganya satu puyuh berapa? Anggap deh paling murah 5.000 sampai 10.000, betul ya? Kalau 1 juta berapa uangnya? 5M sampai 10M. Coba bayangkan, pondok punya begitu keren enggak kira-kira? Kalau enggak salah, dulu itu mulai dari 200 kalau enggak salah. 200 ekor. Iya, mungkin sekitar gitu ya Pak KB dulu ya. Ingat kok saya beli saya kasih harga dulu 7.500 siap telur gitu loh. Zaman dulu gitu loh. Sekarang tanya lagi ke saya, Pak ada benihnya enggak? Enggak ada. Saya sudah melalang buana soalnya. Saya minta maaf. 200 jadi 1 juta itu hebat atau tidak Bapak Ibu? Hebat. Yang membuat banyak apa? Oyosnya sendiri kan? Ayam juga sama. Punya 10 jadi 1 juta nambah apanya tuh Bapak Ibu? Nambah nolnya. Nol ini apa? Waktu. Nol itu hanya waktu. Yang penting satu ini loh, jangan hilang. Kalau satu hilang kiamat. Betul atau betul? Minta tolong ini prinsip betul. Dipegang baik-baik. Berapapun mulainya, jangan dilihat itu. Jangan putus asa. Saya punya cita-cita punya ayam 1 juta Pak. Boleh cita-citanya, nambah nol aja loh. Yang penting satunya jangan hilang. Keyakinannya yang teguh gitu loh. Kalau satunya hilang, percayalah 0,10, 0,12 hilang. Tidak ada artinya, betul atau enggak? Nul. Bacanya aja panjang, tidak ada artinya. Tapi kalau ada satu di depan, berarti pegang keyakinannya Bapak Ibu. Saya bisa berhasil sampai hari ini Bapak Ibu. Teman-teman saya cuma mengingatkan yang satu. Kekuatan saya adalah spirit of focus. Seandainya saya fokus saya membangun pertanian Indonesia itu goyah. Kira-kira Bapak Ibu sampai enggak di sini kira-kira? Enggak sampai. Ketika saya dulu punya 7 ekor sapi Bapak Ibu. Saya hitung pakai matematika, kalkulator saya rusak. Enggak bisa ngitung, enggak ketemu hitung-hitungan Bapak Ibu. Untuk gaji karyawan udah rugi. Terus habis itu setiap hari saya dimarahi orang tua.
Kamu itu sekolah akuntansi tapi tidak bisa berhitung gitu. Menyakitkan atau tidak Bapak Ibu? Itu sakit Bapak Ibu. Mau ngelawan orang tua gitu ya. Tidak dijawab itu ya menyakitkan. Ya diem, saya cuman anak. Ya diem kayak orang bodoh itu, diem gitu aja sudah. Setiap kali datang ke rumahnya orang tua diomeli. Padahal saya mau ngomong gini loh, kalau saya saja mundur melihara sapi, bagaimana dengan orang-orang yang saya latih? Betul atau tidak? Dari sana Bapak Ibu, jujur 3 hari loh saya puasa. Gara-gara saya diomeli terus. Saya tidur di belakangnya kandang sapi itu ada kamarnya karyawan. Saya duduk termenung di situ 3 hari. Saya lihat itu sapi Bapak Ibu. Sapi ini gimana caranya untung ya. Raksasa bangkrut. Petani juga tidak pernah ngitung. Karena itu pelihara sapi karena apa? Karena tidak pernah ngitung. Ya, dia tetap pelihara gitu loh. Terus perusahaan-perusahaan juga banyak yang nggak berhasil. Sampai BUMN itu diminta untuk jadi breedingnya sapi sudah. Karena apa? Kalau petani yang breeding tidak bisa dihitung. Rugi gitu. Dari sana saya hadapi ini sapi. Saya duduk di situ 3 hari. Saya lihat itu sapi. Gimana caranya supaya berhasil pelihara sapi. Ini saya tunjukkan. Kita harus butuh keyakinan yang kokoh, yang teguh, punya iman yang tidak diombang-ambingkan. Begitu saya lihat sapi 7 ini, pasti biaya per bulan 6 juta. Ini tenaga kerja 2. Anakannya aja belum tentu lahir selamat. Dikawinkan ada yang 4 kali, 5 kali baru jadi. Padahal makannya cuma jerami. Dari sana saya hitung Bapak Ibu, sudah. Yang pasti dari sapi cuma KS sama US. Kencing sapi, kotoran sapi sama urin sapi. Sudah saya hitung, kencing sapi itu ada berapa sehari 30 liter. Kotoran sapi ada berapa 30 sampai 40 kilo tergantung sapinya. Dari situ saya mulai tampung ini kotoran sapi. Saya perintahkan anak-anak, sudah. Kencingnya ditampung, kotorannya ditampung. Karena apa? Ini yang pasti. Setelah itu kandang saya ada sisa, ini kandang full Bapak Ibu di sini. Ini waktu itu masih 7 ekor sih. Di sini ini ada kosong. Nah ini di sini saya isi semua dengan tandon air, yang 1000 literan itu. Sampai ini penuh full, ketemu 50 ton. Banyak atau sedikit? Banyak. Saya olah, saya jual. Pertama kali saya jual dulu 2.500 1 liter. Enggak laku Bapak Ibu, ya laku, ya paling banyak ya 1.000-2.000 liter gitu aja. Saya pakai beli tandon. Saya olah lagi, saya tambah lagi bahan lagi, saya olah jadi set PT sedikit, saya tambah daun-daun, saya tambah dedak, saya tambah macam-macam. Dari harga 2.500 saya naikkan jadi 5.000. Laku sih sedikit. Saya belikan tandon. Sampai terakhir saya jual 10.000. Sampai akhirnya tandon genap 50 ton. Setelah 50 ton tidak laku sama sekali. Dan saya berhenti tidak nampung karena tempatnya sudah tidak ada. Saya ulangi ya, karena tempatnya sudah tidak ada. Selama ada tempat saya tampung, orang gila atau orang benar? Konyol, betul ya? Dari sana saya mikir. Akhirnya ketemu dengan namanya rezeki. Ada pabrik ikan di Surabaya. Saya punya limbahnya ikan. Apa Pak? Limbahnya tuna. Mau enggak kamu ambil setiap hari? Nanti kalau kamu ngambil tak kasih uang 100.000 gantinya bensin. Sudah lihat ya, dengar ya. Dikasih limbah, dikasih sangu. Rezeki atau bukan? Rezeki. Loh, Pak ikhlas enggak ngasih saya, nanti saya jual lebih mahal loh daripada, enggak masalah. Saya tampunglah kotoran ikan, saya olah di sini. Jadi 50 ton ini Bapak Ibu saya jadikan menjadi nutrisi. Urin sapi plus jeroan ikan. Saya proses.
Pak Bambang cerita, ayo Pak dijual Pak. Berapa Pak harganya? Jangan murah-murah. Sekalian aja, berapa? 100.000 1 liter. Mahal atau murah? Tapi ini murah Bapak Ibu. Karena dosisnya 1 liter untuk 1.000 liter. Murah atau mahal? Murah. Jadi satu tangki yang 15 liter itu cuma butuh 15 mili atau anggap aja 15.500 rupiah. Nah, yang keren satu, begitu dapat harga 100.000 saya jual 50 ton habis setahun. Rezeki atau bukan? Ini untung atau rezeki? Bisnis saya apa? Sapi. Kok kencing sapi tadi bisnis atau bukan? Bukan. Ingat baik-baik. Ketika kita melakukan pekerjaan, belum tentu rezeki kita dari pekerjaan itu. Karena apa? Itu menunjukkan kekuasaannya Gusti Allah. Setuju atau tidak? Kalau ini laku, akhirnya kalau laku 100.000 kali 50 ton ketemu berapa Bapak Ibu? 5M. Saya dapat 2,5 M, tim marketing dapat 2,5 M. Sekarang saya tanya, 2,5 M ini hasil kerja saya atau bonus? Bonus. Dari situ saya sadar, sapinya sudah tidak berharga lagi loh Bapak Ibu. Betul atau betul? Saya rugi 3 tahun pelihara sapi 7 habis 300 juta. Diganti oleh Gusti Allah setiap tahun 2,5 miliar. Dan sekarang sudah dinaikkan lagi itu sama Pak Bambang. Sudah naik ya Pak ya? Harganya sudah naik belum? Oh sudah naik 20.000. Kalau beli pesen. Kalau enggak pesen enggak ada. Saya minta maaf, jual kencing aja 120.000. Tapi bukan kencingnya. Tahu apa yang buat saya berani begini Bapak Ibu? Ini saya tunjukkan rahasia. Backingan saya kuat. Backingannya pusat. Kenapa kok saya katakan backingannya pusat? Karena saya melakukan benar di atas benar. Kalau saya ditanya orang, siapa yang ngajari pupuk? Gusti Allah. Cara buatnya, diajari siapa? Gusti Allah. Kalau dipraktekkan, yang bela siapa? Gusti Allah. Kalau saya semprotkan, yang membuat bagus tanaman siapa? Gusti Allah. Ya sudah, saya bahagia saja. Kalau dalam hati saya katakan, yang membuat berhasil itu apakah pupuk saya? Bukan. Katakan jujur Bapak Ibu, yang membuat berhasil itu bukan pupuk saya. Saking Gusti Allah itu sakno dengan saya. Sehingga dibuatlah tanamannya menjadi bagus. Coba bayangkan, 50 ton banyak atau sedikit? Orang beli dalam 1 tahun 50 ton dari tidak kenal jadi kenal itu keren atau tidak? Siapa yang menggerakkan hati untuk beli? Gusti Allah. Karena itu saya tidak pernah promosi. Kenapa kok begitu? Yang beli adalah orang-orang yang terpilih. Saya tidak pernah mau promosi Bapak Ibu. Kenapa? Wong ini bukan kerjaan saya. Enak enggak bisnis dengan Gusti Allah? Bahagia. Tenang enggak kalau begini caranya? Tenang. Dan bersyukur. Jadi kalau begini pelihara sapi bisa sombong atau tidak? Sombong ditutuk. Duk. Dari sinilah sapi saya dari 7 bisa jadi 500. Ketika saya dapat uang banyak, langsung saya beli sapi salah satu 9 naga Indonesia. Satu kandang saya beli semua. 500 ekor. Keren atau tidak kira-kira? Dan yang konyol satu, sudah tahu perusahaan itu rugi dan saya beli sapinya. Berarti saya rugi atau tidak? Siap rugi, gitu loh. Kenapa saya siap rugi? Mau? Karena saya ada yang backingi.
Jadi bertani kalau begini bahagia atau tidak Bapak Ibu? Bahagia. Kalau sekarang apa yang saya harapkan dari sapi? Kotoran dan kencingnya. Ya enggak juga, ya sapinya beranak. Tenang, besok kita akan masuk ke babak berikutnya. Bisa dimengerti Pak ya? Saya minta tolong Bapak buktikan teori ini. Setelah terbukti minta tolong cerita ke seluruh Bapeda, cerita semuanya. Menjadi petani adalah satu-satunya jalan bisa jadi miliarder. Ya Pak J, saya minta tolong. Dengan sangat jadilah miliarder. Amin. Memang konyol saya ini ya. Orang disuruh jadi miliarder kok dimintai tolong. Padahal sudah kepingin duluan sebenarnya. Tapi caranya ikut cara saya. Karena apa? Cara saya sudah terbukti kok Pak. Ayo mari yang Mas dulu belakang dulu. Tadi saya sudah janji. Mak, bentar mic-nya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiyono Arifin dari Sragen Bapak. Baik Bapak. Saat ini saya sudah ternak kambing perah, ya, sapera. Persilangan kambing PE peranakan Itawa dengan kambing sanen. Awalnya dulu. Baik. Tapi saat ini induk-induknya sudah tinggal sapera semua Pak. Tidak ada sanennya sudah ya? Tinggal jantannya aja yang sanen. Baik. Alhamdulillah saat ini setelah jalan 3 tahun, secara cash flow sudah bisa mandiri kandang itu. Alhamdulillah. Berapa ekor tadi Pak? Alhamdulillah saat ini ada 100-an lebih dikit. Yang induk? Induk 30-an yang baik, sudah produksi. Yang sudah produksi ya. Tapi produksinya ya gantian Pak. Baik. Jadi nggak bersamaan semua produksi enggak. Tapi dengan anak-anaknya, baik jantan maupun betina. Berapa harga anak-anaknya sekarang Pak? Anakan lepas sapi ya minimal 3,5-4 juta. Oke. Karena kambing perah agak mahal Pak. Iya, itu kan terserah Anda. Karena pakannya juga mahal. Seperti yang tadi saya sampaikan, teori Pak Bayu kan dimulai dari sedikit. Betul. Lah posisi saya ini saat ini kambing sudah terlanjur banyak. Sudah terlanjur banyak, ada 150-an. Baik. Jadi costnya juga lumayan. Baik. Walaupun karena kebetulan kambing perah saat ini harga susu cukup baik, sehingga hasil penjualan susu itu bisa mengcover biaya pakan semuanya. Biaya semuanya. Betul. Ya sesekali saya tombok, tapi sesekali pas jual anakannya nanti balik gitu. Betul. Jadi kalau dihitung selama satu periode itu sudah bisa mandiri menurut saya. Betul. Terus yang kedua, saat ini setelah saya mengenal channelnya Bapak, juga channelnya Pak Bambang, ini 2 channel hampir setiap hari saya setel Pak. Itu punyanya Pak Bambang semua Pak. Oh gitu ya. Hampir setiap hari itu saya setel. Akhirnya saya juga punya keinginan untuk mengintegrasikan antara peternakan kambing yang sudah terlanjur agak ini tadi dengan perjalanan awal yang cukup berliku Pak. Betul pasti. Saya yakin Bapak paham, tapi nggak perlu saya ceritakan di sini. Ya alhamdulillah saja untuk 1 tahun terakhir ini sudah bisa cukup mandiri. Ya. Betul. Setelah saya mengenal channel dari Pak Bayu, Pak Bambang, akhirnya saya kalau seperti ini terus mungkin perkembangannya kurang signifikan. Betul. Nah, saya berharap dengan mengikuti pelatihan di sini bisa mengintegrasikan dengan peternakan ayam ke depannya. Baik. Ini baru persiapan langkah-langkah apa yang perlu saya lakukan untuk mulai ke sana. Di satu sisi kambing sudah banyak, ternak ayamnya baru mau mulai. Satu pun belum punya Pak, kecuali ayam miliknya bapak saya maksudnya. Itu ayam itu enggak dipelihara secara intensif. Hanya ketika ada nasi sisa, sayuran sisa, bapak saya itu tadi mungkin sudah sedikit menerapkan ilmu dari bapak. Maksudnya pengalaman dari dulu seperti itu. Dan setelah saya beternak itu, hampir setiap bulan itu jual 5 ekor. Itu enggak habis-habis Pak sampai sekarang. Sampai saya itu
minta izin, Mbah, ngapunten ayame anu nggih disadi, mungkin saged tinggi tumbas nopo gitu. Kenapa? Kalau terlalu banyak kandangnya jadi kotor, Pak. Tapi saya dari situ saya juga melihat bahwa apa yang dijelaskan Pak Bayu mengenai alas kandang, apa namanya, liter ya. Liter harus pakai kotoran kambing atau kotoran sapi. Nah saya lihat di kandang saya itu ayam-ayam itu gemuk-gemuk. Walaupun lagi ya. Iya, walaupun pakannya itu dari sekian ekor ayam itu cuman ya sisa nasi nggak seberapa. Sama kalau pas panen itu ada dedak dicampur itu biasanya. Terus pertanyaan saya Pak, langkah saya agar dalam beternak itu bisa lebih efektif dan bisa menggabungkan antara peternakan kambing yang sudah sekitar 150-an ekor dengan ayam yang baru mau mulai ini seperti apa? Ini pertanyaan pertama. Sebentar saya tambah lagi Pak. Rencananya punya induk berapa Pak? Yang ayam. Kambing target kita sebenarnya cuma 100 sebenarnya. Induk ya? Iya, 100 induk. Baik. Setelah itu mungkin dijualin aja. Lepas sampai cuma jual aja. Iya, dijual gitu. Kalau kenapa? Kalau kambing perah terlalu banyak juga nanti kita memikirkan penjualan susu pasar, juga, betul. Pasar. Baik. Karena kalau terlalu over, saat tertentu terlalu over, biayanya juga cukup tinggi, terutama kambing perah itu. Berbeda lahannya ada berapa Mas? Lahan 8.000 sampai 9.000. Baik. Bang pakan dan. Tapi siap nyewa ya? Insya Allah. Baik. Kemarin minggu ditawari Pak. Tapi belum deal-dealan. Saya tak ikut pelatihan dulu. Mungkin nanti ada ide-ide yang lain gitu. Baik. Terus yang kedua Pak, potensi kohe agar maksimal itu harus seperti apa? Karena kohe hasil dari kambing ini rata-rata biasanya itu saya jual posisi mentah. Jadi dari kandang dimasukin karung, setelah karung nanti dijual paling per sak itu 8.000, 10.000. Itu kalau posisi sudah kering. Kalau misalkan bisa giling ya di slab itu bisa sampai mendekati 20.000. Cuman cost biayanya juga cukup tinggi, akhirnya ya sama saja gitu. Lah mungkin dengan saya ikut pelajaran di BSM, dibina oleh BSM, semoga, bukan hanya semoga ya, saya berharap betul ini bisa meningkatkan tadi dari kohe. Dan saat ini Pak, urinnya belum ditampung, jadi langsung jatuh. Ke tanah ya? Langsung ke tanah gitu. Nah kemudian yang terakhir tadi mengenai ayamnya. Nah untuk memulai ternak ayam dengan kondisi saya sudah posisi ada kambing segitu banyak, itu harus melakukan langkah-langkah seperti apa? Tanaman sekarang apa yang tinggal bisa berapa Pak ayamnya bapaknya? Ayam mungkin ada 15-20 ekor ada. Induk, anakan atau? Induk paling sekitar 5. Baik, oke. Yang lain masih kecil-kecil. Pokoknya kalau sudah besar nanti saya juali soalnya. Kalau nggak dijual kandang kambingnya jadi kotor. Nah, baik. Gitu. Terima kasih Pak Bayu. Baik, siap. Bapak Ibu, ini Safera. Goalnya adalah susu. Nah, kalau goal kita adalah susu itu terbagus adalah lemaknya harus tinggi. Berarti makanannya harus mengandung lemak tinggi. Lemak yang paling tinggi kita lihat sama-sama. Pernah tahu sapi perah? Sapi perah itu makanan utamanya selain hijauan apa Bapak Ibu? Bukan. Polar. Betul atau tidak? Polar itu kan makanan utamanya sapi perah. Betul atau tidak Bapak Ibu? Coba hebatnya orang Eropa itu ke Indonesia. Kirim sapi sama pakannya. Itu hebat loh Bapak Ibu. Sapi itu dari mana? Eropa atau New Zealand, betul ya? Kalau sapi FH rata-rata dari Eropa lah. Eropa itu ngirim sapi perah disertai dengan pakannya. Pakannya itu apa? Namanya polar.
Polar itu apa Bapak Ibu? Dedaknya gandum. Orang Indonesia ada gandum enggak? Enggak ada. Tapi kenapa polarnya bisa melimpah? Karena sapi perah juga melimpah. Dan itu sudah sampai menjadi satu titik. Sapi perah tidak akan keluar susu kalau tidak diberi polar. Sampai hitungannya 1 kilo polar, 1 liter susu. Jadi kalau punya susu 10 liter berarti polarnya berapa? 10 kilo. 10 kilo dengan harga polar 5.000 berarti 50.000. Kalau susunya keluar 10 liter, kalau harganya cuma 8.000, 9.000, 80.000, biaya lainnya dari mana? Itulah yang membuat sapi perah kadang-kadang bangkrut. Lah supaya ini tidak bangkrut, di Indonesia itu sebenarnya ada yang lebih baik dari polar. Kalau sapi dikasih namanya gabah. Gabah utuh Bapak Ibu, lebih mahal mana? Gabah sama konsentrat? Inilah betapa konyolnya kita. Kalau punya sapi perah, kasih makan gabah. Terus yang kedua, ada lagi yang lebih hebat dari gabah, namanya sorghum. Kenapa kok bukan jagung, Pak? Jagung itu lemaknya sedikit. Lemak yang paling banyak itu ada di bekatul, di gabah. Gabah ini ada karbohidrat, ada lemak, proteinnya rendah. Kalau sorghum, karbohidratnya, karbohidrat, lemak, dan protein. Protein tinggi, lemak tinggi, karbohidrat sedengan. Nah, apa kelebihannya kalau sorghum? Tanam sekali, panen 3 kali. Nah, sekarang caranya ngitung. Kalau kita tanam gabah Bapak Ibu, kambing saya kasih jerami cocok atau tidak? Tidak. Saya kasih jagung, proteinnya tinggi tapi lemaknya rendah, berarti susunya akan turun. Berarti kalau saya pelihara perah, sapi kambing perah, berarti yang saya butuhkan lemak tinggi supaya susunya meningkat, karbohidratnya stabil supaya tidak terlalu gemuk, proteinnya tinggi supaya pertumbuhannya optimal. Nah, terus yang kedua kelebihan sorghum satu, batangnya untuk pakan hijauan. Jadi ya ditanam ini banyak atau sedikit kalau begini? Sorghum saja. Kapan waktu panennya? Nggak usah nunggu sorghumnya tua. Usianya sudah mentes, tahu mentes ya? Sudah berisi, dipotong. Berarti usia di berapa? Di usia 60 sampai 75 hari. Idealnya panen kapan? 90 hari. Tetapi karena kita butuh hijauan bawah, kita ambilnya begini. Bahasanya sekarang begini, buahnya sorghum jadi konsentrat, daunnya sorghum jadi hijauan dan serat. Nah sudah, cukup atau tidak kalau begini? Komplit. Inilah yang disebut dengan complete fit. Bisa Pak tanam sorghum? Coba dulu. Alhamdulillah. Tidak apa-apa, tanam lagi. Nah, ingat ya, tanah sendiri atau bukannya kebanjiran? Baik, kalau tanah sendiri terus kebanjiran diapakan Bapak Ibu? Dibuat kolam. Nah, seandainya Mas yang banjir segini, yang banjir semua atau sebagian? Semua lahannya. Iya, gini. Sungai sebelah mana ini? Atas atau bawah? Sini bawah. Sini ya. Oke. Berarti kita buat kolamnya di mana? Lebih baik di sini. Ini dijadikan apa?
Kalau rencana tanam pelihara kambing dan ayam, tolong ini buat kolam ikan dan asola. Kambing Bapak Ibu itu dikasih asola, lemaknya tinggi. Ayam dikasih asola juga jadi pakannya. Ikan juga jadi pakannya. Nah, sebenarnya kalau untuk kambing perah ada lagi yang lebih bagus. Kasih krokot air juga bisa. Nah, Mas minta tolong sepanjang ini kasih namanya daun katu. Katu itu hormonalnya. Ada yang lagi lebih hebat. Pepaya. Kalau saya ada ibu-ibu konsultasi ke saya, Pak, ini saya sudah melahirkan tapi tidak keluar ASI. Yang saya suruh masak pepaya sama katu. Masaknya sayur apa? Sayur bening. Ya sudah, masak sayur bening 3-4 hari pasti lancar ASINya. Nah, Mas minta tolong. Jadi kambingnya sudah ada, sekarang yang ditanam sorghum. Nah, kambingnya sekarang kan ada total 150. Nah, pakannya butuh berapa per hari? Tetap kali 4 ya, 600. Kalau untuk kambing perah, induk lebih baik sorghum. Tapi untuk anaknya lebih baik jagung. Paham maksud saya di sini? Karena apa? Anakan itu, Masnya kan butuh besar aja. Apalagi yang jantan. Kan tidak penting keluar ASI kan? Yang kecil, jangan kecil-kecil semen lah. Umur-umur ya 6 bulan lah. 6 bulan dijual. Lah tadi sudah saya tunjukkan ya, cara menyulap kambing biar cepat gemuk. Sudah ada ya tadi ya. Dari jagung muda itu paling cepat. Ditambah dengan karbohidrat. Syukur-syukur ditambah flay sedikit, dikasih ragi. Wah, jadi bahagia dia. Jadi saya minta tolong, ini 600, tapi kan tidak semua pakai sorghum kan. Yang induknya kan cuman 30. Yang 30 saja makannya sorghum, yang 100 lebih makannya jagung. Karena apa? Percayalah, biarpun Masnya bisa jual susunya, lebih mahal jual jagungnya. Saya hitungkan. Di sini bukan 150 karena sudah diambil 30, anggap aja tinggal 100 boleh? Karena yang lain kan masih kecil-kecil kan, masih nyusu kan, masih pakai susu kan. Nanti saya akan ajari lagi cara bisnisnya Mas. Kalau sudah punya susu gini gampang Bapak Ibu. Mau bisnis yang model 1 jadi 2, 2 jadi 4 tadi, asalkan punya susu, bahagia. Jadi miliarder terlalu gampang. Gara-gara saya punya induk 100, satu hari butuh pakan 400, betul ya? Berarti harus tanam jagung berapa tadi? Ketemu berapa? Anggap aja 2.000. Sekarang penghasilan 1.600, 1,6 juta per hari. Banyak mana Mas 1,6 juta per hari untuk tanam jagung atau dari 30 ekor keluar susunya? Besar jagungnya. Karena itu percayalah Bapak Ibu, sampah itu lebih mahal daripada yang utama. Bisnis kita kambing, kelihatannya untung besar loh. Kambing kali 25.000 loh. Ini anggap aja keluar per hari, anggap aja 50 liter. 50 liter kali 25 ketemu berapa? 1.200.000. Itu pun ada macetnya. Kan ada fluktuasinya, ada masa kering juga. Ketika dia bunting juga berhenti. Nah, kalau jagung wajib atau tidak? Jangan tanam jagung, ya tidak makan kambingnya.